Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bincang kita berkaitan dengan Ramadan sebagai bulan rahmat. Allah benar-benar memberikan keleluasaan kepada hamba-Nya, yaitu kita, agar benar-benar dengan bulan Ramadan itu kita menunjukkan kelayakan sebagai hamba Allah yang pantas mendapatkan kasih sayangnya, atau dalam bahasa lain rahmat. Siapa-siapa yang akan mendapatkan rahmat Allah, sering dulu orang-orang Bani Israel itu tidak menerima keislaman dan tidak menerima kehadiran Rasulullah karena takut dunianya musnah. Dunianya itu apa? Ya kekuasaannya, pengaruhnya, hartanya, semuanya. Seakan-akan itu akan terambil semua. Dan orang-orang Bani Israel itu memang kubur riasa, sangat mencintai masalah-masalahnya. Maka Allah menjawab dengan bantahan-bantahan orang Bani Israel itu bahwa Muhammad itu nggak pantas Nabi mendapatkan gelar Nabi karena dia orang Arab, karena nggak pantas, yang pantas itu orang Palestina, kan gitu ya. Maka Allah katakan, yahtassu bi rahmatihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim. Allah yang akan menentukan siapa yang mendapatkan rahmat. Yang dimaksud itu adalah rahmat, hidayah, dan kenabian. Artinya apa? Yang Allah akan berikan hidayah ya Muhammad sebagai nabi diutus dia. Nah, ayat ini bisa dimaknai secara umum. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Orang Allah yang akan menentukan siapa-siapa orang yang mendapatkan rahmat. Nah, apa kaitannya dengan bulan Ramadan? Kan gitu. Maka orang-orang yang benar-benar cermat, respektif, gila, sampai gembira saja, itu Allah sudah dikasih rahmat. Gitu kan? Terus mensusuanakan keluarganya dengan cinta Ramadan, itu sudah memancing rahmat Allah. Nah, jadi banyak hal yang akan Allah limpahkan rahmat kepada hambanya, apalagi di bulan Ramadan. Baik, ini sebagai apa namanya statement awal, prolog. Ada hal yang jadi pikiran mungkin? Pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan Kiai menjelaskan secara singkatnya bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan penuh rahmat. Ya. Bulan penuh rahmat itu salah satunya adalah bulan penuh pengampunan. Saya mau tanya Kiai, untuk kita nih supaya mendapat pengampunan dari Allah itu bagaimana ya caranya, Pak Kiai? Baik. Salah satunya memang benar. Kasih sayang Allah itu yang besar ya, yang besar, yang paling besar bahkan. Itu ampunan. Ampunan itu bisa Allah limpahkan sebagai kasih sayangnya sebelum kematian kita, atau menjelang kematian kita, atau bahkan ketika kita dibangkitkan, atau masih dalam kubur, atau dalam kebangkitan, atau bahkan sudah di akhirat,
bahkan kita sudah di neraka. Itu ampunan bisa jadi. Nah, yang pertama di dunia yang berkaitan dengan Ramadan, karena kita masih hidup kan. Ampunan itu bisa kita dapatkan caranya bagaimana? Yang pertama, karena kita menyikapi bulan Ramadan itu bulan rahmat dan bulan Ramadan bulan ampunan, maka masuk bulan Ramadan kita harus mengakui diri kita bahwa kita banyak kekotoran. Nah, kekotoran itu yang akan menyebabkan dosa. Nah, jadi jangan kita wow, udah bebas, saya udah bebas, jangan. Emang kira-kira kita memang bersih dari dosa. Jangan lagi orang Ramadan aja kadang kita kagak tahan kalau nggak ngerasain tetangga kan gitu ya. Artinya potensi dosa kita itu sangat besar. Maka kita harus akui sebelum Ramadan datang, saya sudah berbuat banyak dosa ya Allah. Saya akui itu dosa. Maka dengan pendekatan bulan Ramadan ini, dengan kesanangan kehadirannya saja bisa jadi Allah sudah ampunkan. Dan dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya ubudiyah ilahiyah, ubudiyah insaniyah, artinya ya hablum minallah, hablum minannas gitu. Itu udah bisa mengampunkan. Misalnya begini, sebelum Ramadan bisa jadi kita sudah diampunkan. Kenapa? Karena kita sudah silaturahmi pada keluarga kita minta maaf. Iya, aneh aku minta maafin. Udah, ridallah biridal walidain, ridallah biridal nas. Ridho Allah bisa jadi karena kedua orang tua, ridho Allah bisa jadi karena orang memaafkan. Maka pentingnya bukan dari rangkaian Ramadan, tapi itu suatu usaha-usaha untuk bisa mendapatkan rahmat dalam bentuk ampunan. Makanya kata Rasulullah, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamkuha. Sertailah keburukanmu itu dengan kebaikan kepada orang lain. Maksudnya minta maaf itu bentuk kebaikan yang awal. Setelah maaf kita hubungin lagi dengan enak. Kita anterin pisang sesisir, kita anterin nasi sepiring sama lauk pauk. Terus itu kebaikan. Maka salah satunya di antara kebaikan-kebaikan itu yang bisa menghapus dosa-dosa. Ambil pertama keyakinan tadi ya. Terus ada upaya. Terus jangan lupa doa. Makanya Allah mengajarkan kita di bulan Ramadan itu banyak doa. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Itu tuh. Jadi tiga ya. Pertama pengakuan terhadap diri kita. Itu kan pengakuan, bahkan ditambahkan lagi pengakuan ungkapan hati itulah yang turut dunuba dan nggak ada yang bisa ngampunin kecuali Allah. Kita ngaku dosa dan kita ngaku bahwa Allah bisa menghabiskan. Terus kita berusaha berbuat kebaikan. Misalnya tadi, nah, kalau berkaitan dengan kita mendolimi seseorang, minta maaf, itu sudah kebaikan. Atau dosa-dosa pribadi kita dengan Allah. Nah, yang ketiga atau keempat tambahan tadi, itu kita jangan lupa berdoa. Misalnya doa itu bisa astagfirullahaladzim, terus ya tawakkul alaina innaka antat tawwabur rahim, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Jadi itu cara kita merebut rahmat Allah dalam bentuk ampunan dari yang sangat sederhana. Ya, kalau yang lebih ya ditebus dengan kebaikan harta. Zakat, sedekah itu bisa menghapuskan. Saya kira demikian. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan barakahnya kepada kita di bulan Ramadan ini. Sebagaimana ungkapan asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.